Hai kawan pajak, Balik lagi di Opa. obrolan pajak 128. Bersama saya, Bestari Sinuku. Dan saya Daniel Mangara. Nah, kawan pajak, apa kabar nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, Bang. Iya. Nah, kawan pajak, hari ini Opak 128 akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih, Bang Dan. Iya, bintang tamu kita hari ini itu merupakan salah satu musisi yang Nyanyi lagu Batak. iya, penyanyi lagu Batak yang lagunya juga udah viral nih ya. Benar banget. Di kalangan anak muda, Yes. dipakai sebagai sound untuk galau-galau nih, Bang. Lagu galau ya. Nah, Oke, boleh. Dengar nih, Bang Dan. Beliau ini kelahiran Dairi Mm-mm. pada tanggal 14 Desember 1991. Ya. Beliau merupakan alumni dari Universitas Sumatera Utara Mm-mm. dan pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol nih, Bang Dan. Iya, dan bintang tamu spesial kita hari ini itu sudah mengawali karir di dunia musik sejak tahun 2021 dan sudah menelurkan karya lebih dari 20 single. Luar biasa ya, Bes ya? Nah, boleh dong Bang kita spill nih karyanya biar kawan pajak di rumah bisa tebak siapa bintang tamu spesial kita hari ini. Ya, kalau misalnya kawan pajak, ini TikTok viral juga kayaknya Viral kemarin banget, lagunya. lagu galau. Iya, karena anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya khas banget dengan kegalauan-kegalauan. Ada satu lagu, ini lagunya judulnya Tarpaima. Tarpaima, Ah, ah. langsung bisa ketahuan ya. Ya, Langsung aja kita panggilkan Bang Osen Hutasoid. Ya. Halo. Hai. Ya, Sampai duduk, Bang. Saya duduk di sini nih. Ya, boleh Bang. Oke. Oke. Sebelumnya selamat datang Bang Osen. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Apa kabarmu, Daniel? Luar biasa Bang. Bestari juga. Ya. Hai, Bestari. Sebelumnya Bang, kami mau makasih banyak nih Bang, Ya. sudah bersedia hadir di Opak 128 hari ini. Jadi Bang, Opak 128 hari ini adalah podcast dari KPP pertama Kaban Jahe nih Bang. Oke. Gitu. Nah, kita ngobrolnya santai aja ya Bang. Saya tegang saya ini. Karena Ini nggak gugup ya? iya, karena biasanya kita cuma lihat di YouTube Iya, atau benar. kalau misalnya Abang manggung, kita jadi penonton Bang Osen, tapi sekarang kita langsung lihat gitu. Bohong kan? Oke. Gimana? Baru konser ini ya Bang, di Ipak ya, Podomoro. Iya, ada lipat kita di Oke. bulan. Keren banget nih. Bang nonton? Eh, mohon maaf Bang. Kayak sempat Bang ke Delapan. Sibuk mengurusi Iya. pajak negara ya. Nah Bang Osen, tadi kan udah kita spill nih Bang di awal kalau lagu Abang yang lagi di sini Tarpaima nih, sering dijadiin sound anak muda yang digalau-galau nih Bang. Terus ada Ganjeng Mak Murni. Betul. Maknanya kan dalam-dalam banget nih Bang. Iya, betul. Boleh diceritain dong Bang, itu tulis di Abang ciptain sendiri atau gimana? Lagu-lagu kebetulan. Saya sapa dulu boleh kali ya? Boleh Bang. Halo, assalamualaikum semua. Kita bertemu di pajak, saya dipanggil ke sini karena kecintaan kalian dan kecintaan saya pada negara. Mantap. Saya Osen Hutasoid, saya dari Dairi, dari Sidikalang, tapi masih di pelosoknya sana. Oke. Memulai karir di musik Batak 2021, mulai lagu pertama. Di 2022 sampai hari ini berjalan. Adapun lagu-lagu yang saya bawakan itu lagu yang saya tulis sendiri. Ada beberapa yang dari pengalaman hidup sendiri, dari orang lain juga. Jadi setiap hal yang kena dengan hati saya tulis dalam lagu. Wah, Jadi kalau perbincangan ini kena di hati saya, tulis lagu enggak sih. Semoga kena ya. Supaya enggak, Bercanda. Bisa jadi. bisa jadi supaya jadi inspirasi lagu Abang. Betul sekali. Oke. Nah, Bang itu inspirasinya berarti dari pengalaman hidup sendiri nih Bang ya? Iya. Ada juga yang dari pengalaman orang lain Abang tulis ya. Nah, dengar-dengar nih Bang Dan, Ya. setelah kita cek nih YouTube-nya Bang Osen Hutasoid ini, ada ngeluarin lagu baru ya Bang? Ada lagu baru beberapa Judulnya, bulan yang kalau lalu. nggak salah Unangira Magodangko ya? Iya, Benar Unangira. ya, Bang? Coba lagi gimana? Unangira Magodangko. Ya betul. Kenapa berapa? Saya situ Bang, orang Karo. Karo. Oh ya, udah mantap sih. Oke, pas. Nah itu boleh nggak Bang diceritain makna lagunya tuh? Unangira Magodako. Sebenarnya ya, Unangira Magodako dalam bahasa Batak itu kalau misalnya digabung dia H sama eng jadi ko gitu. Oke. Unangira Magodako. Pelajaran baru bagi saya. Gitu. Biar nggak apa kali apanya gitu. Ini kali kita ini ya Bang. Jadi saya punya bere dalam bahasa Batak itu bere sepupu yang banyak gitu. Tapi waktu kecil mereka sangat saya apa ya? Saya selalu gendong-gendong kemana-mana, dekat banget lah. Gitu. Tapi nggak terasa tahun berganti,
ternyata kan anak itu makin tumbuh besar. Ketika kita dulu kita cium, kita gendong, terus sekarang udah gak malu kita gendong kan, nggak bisa lagi gitu. Gemas lagi. Nggak. Dia yang malu, kalau kita masih gemas kan sampai hari ini gitu. Cuma karena udah sekolah mungkin udah ada apa sih malu gitu kan. Sama teman-teman ya. That's why lagu Unang Gira Magodako artinya jangan lekas besar, jangan lekas dewasa. Akhirnya aku hubungin sama kehidupan setelah dewasa itu nggak enak gitu. Ada beberapa hal yang membuat kita bahwasanya perjuangan setelah dewasa itu banyak hal yang harus kita korbankan. Dari perasaan, dari waktu, dari uang, dari segala macam gitu. Akhirnya aku berpesan di dalam lagu itu, walaupun sebenarnya kita nggak bisa menolak seseorang itu untuk tumbuh besar gitu ya. Waktu akan membawa mereka untuk dewasa, untuk bertumbuh gitu. Tapi di lagu Unang Gira Magodako itu saya menceritakan dari sudut pandang seorang ibu. Jadi seorang ibu muda yang sudah melalui masa mudanya, yang dulu mungkin tidak baik-baik saja, dia berpesan sama anaknya. Tuhan, aku pengen anakku ini selalu kecil gitu, dengan hatinya yang polos, dengan hatinya yang lugu. Setiap waktu bisa aku gendong, setiap waktu bisa aku rangkul, setiap waktu bisa ketika menangis dia memelukku. Karena kita kan sebagian anak-anak muda sekarang kalau kita menangis udah sungkan, udah malu untuk memeluk, gengsi kan, untuk memeluk ibu kita, iya kan. Takutnya apa sih kok cengeng? Padahal sebenarnya itu kan itu bentuk ekspresi dari emosi kita kan, sah-sah saja sebenarnya. Jadi di lagu Unang Gira Magodako itu pesannya sebenarnya untuk seorang anak, bentuk cinta dari ibu tapi another level gitu. Oh my god, dalam banget ya. Aku jujur agak merinding. Horor merinding. Karena kalau bicara tentang orang tua pasti seperti itu. Orang tua pasti akan menganggap anak itu anak kecil, Bang. Iya. Betul. Kadang kita kayak mohon maaf ya, ini agak curhat dikit ya, Bang. Kadang kalau misalnya kita merasa orang dewasa, apaan sih disuruh-suruh ini, dipanggil-panggil, ditelepon-telepon gitu ya, ditanyain kabar kan kayak anak kecil banget gitu. Tapi lewat cerita Bang ini kayak, oh iya ya, teringat lagi itulah kalau misalnya perasaan orang tua. Iya, orang tua, dan kita pun nantinya kalau misalnya jadi orang tua pasti seperti itu juga. Udah menikah? Belum sih, Bang. Kok curhat nih? Ada rencana memang kan? Ada, Bang. Aman. Oke, Bang, boleh dong di-spill sedikit aja sepenggal lagi nyanyiin buat kawan pajak ada di rumah. Oh. Barunya Bang Osen nih, biar semua bisa. Iya, Oke, boleh. Nanti dong yang nonton siapa? Orang sini doang atau di seluruh Ini dunia? kita tayangkan di YouTube, YouTube. semoga makin naik ya sih. Iya, setelah Bang Osen oke, datang siap. ini. Lagunya Unang Gira Magodako. Aku refnya aja ya. Boleh, silakan, Bang. Unang Gira Magodako, Unang Gira tadi kona, totong maha holong aku, anakku na burju, hotori abing aku. Oh my god. Enak sekali. Bang musik pun suaranya mirip ya Bang. Iya. Mirip. Bener-bener kayak beda loh Bang. Itu bakatnya itu emang dari turunan dari orang tua atau hobi aja dari kecil jadi sering latihan vokal atau gimana? Gak ada sih. Kita orang Batak kan. Kita orang Batak. Semua orang bisa nyanyi. Karena kan pertama di gereja kita nyanyi. Waktu kecil juga kita waktu baby di dideng-dideng, di dinabobokan dengan nyanyian. Jadi kayaknya semua orang Batak itu, semua orang itu pada dasarnya bisa bernyanyi. Yang nggak bisa itu untuk mengenakan lagu nggak semua bisa. Untuk membuat lagu itu semakin enak gitu. Jadi kalau dari keluarga kebetulan nggak ada penyanyi, nggak ada dari bapak, dari opung nggak ada. Kebetulan aja nyemplung kemari, rupanya jalan sampai sekarang karena nggak ada kerjaan yang lain. Wah, ngerti banget Bang Osen menghantarkan Bang Osen sampai di sini ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Bang, boleh sambil diminum dulu, nggak apa-apa. Abis nyanyi kayaknya seret gitu ya. Boleh, minum aja. Bester juga boleh minum. Aku juga boleh. Oke. Nah, ini sambil ya Bang ya. Ini menarik karena setiap orang yang menciptakan karya pasti mengidolakan sesuatu. Atau seseorang gitu ya. Adakah orang yang Abang idolakan sampai sejauh ini, sampai Abang bisa merilis, tadi kita coba lihat, oh Bang Osen ternyata dari 2021 sampai sekarang udah lebih dari 20 ya singlenya kalau Ada 20 ya? Iya, kita lihat dari dulu Bang. Aku nggak inget ya, saking isengnya, mungkin iseng ya, nulis-nulis udah jadi 20 aja gitu. Ada idola dari musisi atau mungkin orang lain gitu. Idola ya? Role model. Ya, Ini role banyak modelnya. pertanyaanmu tapi kayak pertanyaan apa? Legenda-legenda. Saya pernah seorang legenda menanyakan itu. Sebenarnya role model ya. Role model. Model. Soalnya
semua lagu saya dengar, semua genre saya dengar. Tidak ada yang saya tidak suka gitu. Tapi karena kebetulan semua pokoknya rock saya dengar, jazz semua saya dengar. Gak hanya dari Indonesia, dari luar juga saya dengar. Tapi untuk memilih seorang jadi role modelnya kayak gak ada, karena saya fokusnya menulis. Karena dalam penulis itu kalau saya memukuskan di satu orang, jadi saya akan terinfluence-nya, lagunya pasti akan mirip dengan lagu yang dia tulis. Akhirnya saya membatasi diri saja. Oh, ternyata ada musik kayak begini ya, ada pola dalam lagu itu kayak begini. Akhirnya itu saya terapkan dalam lagu-lagu yang saya tulis. Tapi kalau untuk difokuskan dalam satu orang, satu musisi, kayaknya nggak ada. Semua luar biasa. Semuanya luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi Bang Osen, proyek kedepannya kira-kira ada apa lagi nih Bang? Kalau ada Project. konser boleh dong di-spill. Kita langsung kenal ya Bang. Kalau ada konser diundang pajak sih saya mau ya. Oke. Bu, boleh dicatat? Iya, iya kan? Boleh dicatat? Boleh. Iya. Biar ada uang untuk bayar pajak gitu. Kalau untuk proyek ke depan, apa ya? Tak bikin lagu, tetap juga untuk menginspirasi teman-teman di luar sana yang misalnya yang sedang berkarya, yang sedang berjuang untuk karyanya, dan juga yang ingin berkarya. Di zaman sekarang sudah banyak kemudahan yang kita bisa dapatkan dengan rekaman dibandingkan dengan zaman dulu ya. Harus ke Jakarta. Sekarang bahkan di rumah juga udah bisa dengan segala kreativitas anak muda yang sekarang. Kalau untuk proyek kedepannya, aku mungkin akan mengeluarkan lagu juga. Itu aja sih. Kalau untuk konser tunggal mungkin masih dalam mimpi ya. Tunggu dulu ada lagunya 100 gitu. Tapi kalau harus datang. Kalau hanya mendoakan, kalau nggak ada orangnya gimana? Siap. Iya kan? Iya. Mungkin doakanlah ada beberapa lagu yang kita kerjakan. Karena lagu-lagu terakhir ini tentang keluarga, tentang anak, tentang ayah, tentang ibu, tentang keluarga. Mungkin lagu berikutnya akan menulis tentang alam mungkin, atau tentang persahabatan, atau tentang cinta lagi, who knows ya kan. Semoga tidak mendukakan hati kalian untuk apapun itu, karena saya penulis kan liar, nggak bisa satu titik hanya cinta terus nggak bisa. Saya harus masuk juga dari ide yang lain. Gitu. Nah, Bang Osen ini kan seorang penyanyi yang udah lumayan terkenal ya Bang ya? Iya. Mampu di mana-mana. Nggak sih. Amin dong Bang. Amin. Nah, jadi kan Bang Osen ini udah menerima penghasilan ya setiap manggung. Nah, Bang Osen tahu nggak dari semua penghasilan Bang Osen itu, Abang harus membayarkan pajaknya? Kalau untuk itu sebenarnya saya tahu. Cuma mungkin dari kami musisi dikurangnya diedukasi sama kita gitu. Nah, kalau gitu saya tanya dulu, menurut pengertian Bang Osen sendiri nih ya, pajak itu apa sih Bang? Kalau pajak itu sebenarnya kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk memberikan sebagian dari penghasilan kita kepada negara yang gunanya untuk membangun negara itu sendiri. Ya. Iya. Oke. Benar nggak sih? Cukup tahu ya Bang Osen. Serius? Benar, sebenarnya. Boleh dijelasin yang lebih ahli? Sebenarnya kita sama-sama ahli. Iya. Jadi sebenarnya yang dijelasin Abang tuh udah benar gitu. Tapi mungkin di sini kita baca aturannya dulu ya Bang ya. Oke. Jadi kalau misalnya berdasarkan aturan di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, pajak itu merupakan kontribusi wajib ya Bang ya. Jadi sifatnya wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya untuk pajak ini sudah ada aturan hukumnya Bang. Nah, jadi sudah tertulis, bukan kayak iuran yang nggak usah dibayar nggak apa-apa. Sebenarnya harus dibayarkan. Jadi ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi kalau misalnya kita biasa parkir, itu kita kasih ya. Kalau misalnya kasih tiket itu karena dijaga nih parkiran kita. Kalau di sini pajak itu kita nggak langsung dapat Bang. Nah, kita bayar pajak, kita nggak langsung dapat manfaatnya secara langsung. Nah, tapi kedepannya kita yang kelola, misalnya untuk bangun jalan. Nah, itu nanti digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau misalnya Bang, tadi perjalanan dari Medan ya, sampai ke sini kan jalannya sudah cukup lebar ya Bang, dari Sidikalang juga. Nah, pajak itu dikelola oleh kami dan juga pemerintah daerah, ada juga pajak daerah namanya, itu untuk keperluan tadi Bang. Ada keperluan jalan, keperluan rumah sakit, keperluan lainnya pastinya untuk warga negara. Jadi bahasanya pajak ini dari kita, untuk kita dan oleh kita. Seperti itu. Benar banget.
Nah, Bang Osen ini kan penyanyi nih. Mm-hmm. Jadi di sistem perpajakan kita, Bang Osen, di mana penyanyi itu digolongkan sebagai pekerjaan bebas. Kerjaan bebas. Ya. Nah, selama ini kan Abang udah menjalankan kewajiban tuh. Boleh dong skill yang Abang tahu aja terkait kewajiban penyanyi atau pekerjaan bebas ini. Kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan ya, saya nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Pekerjaan bebas, saya yang bingungnya di situ gitu ya. Oke. Untuk golongan pekerjaan bebas itu, karena ketika kita misalnya di pajak itu kita daftarkan NPWP, pekerjaan untuk penyanyi nggak ada, untuk kolomnya untuk penyanyi hanya pekerjaan bebas gitu. Jadi balik lagi ke edukasi yang tadi, edukasi di awal kepada masyarakat itu sebenarnya yang tidak kami dapatkan di awal gitu, dan tidak kami dapatkan. Jadi saya di satu sisi itu berpikir kenapa harus saya ya yang diambil gitu, yang dipanggil oleh si pajak ini. Sementara pekerjaan bebas nggak hanya penyanyi toh, ada pekerjaan yang lain juga gitu. Tapi menurut saya memang perlu keberhasilan suatu negara itu harus saling didukung oleh warga negaranya juga dengan taat membayar pajak. Dan saya sudah membayar pajak saya. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk kewajiban perpajakan dari pekerjaan bebas ini, boleh kita langsung dijelaskan oleh ahlinya, Bang Daniel? Oke, ini kalau bicara ahli gimana ya, Bes? Kayaknya nggak usah dibilang ahli, mungkin lebih ke aturan ya. Ya, jadi sebenarnya pekerjaan abang itu tergolong dari pekerjaan bebas ya. Selain pekerja seni, itu ada juga seperti notaris, pengacara, itu banyak bang. Dan itu sebenarnya sudah tertuang di dalam PR 17 tahun 2015. Nah ini agak sedikit panjang ya bang penjelasannya, dan mungkin saya minum dulu sebentar ya. Oke. Jadi untuk abang sendiri sebenarnya dari SPT-nya itu kita lihat bahwa ada yang namanya norma penghitungan penghasilan neto. Nah jadi ini krusial karena penting untuk diketahui bagi Bang Osen ataupun bagi kawan pajak yang melakukan pekerjaan bebas atau nantinya menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Kenapa saya bilang? Karena pemberitahuan NPPN ini perlu dilakukan. Jadi harus dikasih tahu nih Bang ke kami. Nah, NPPN ataupun norma penghitungan penghasilan neto ini harus diberitahukan ke kami, Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat 3 bulan sejak tahun pajak. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya nih Bang Osen mau lapor SPT tahunan tahun depan nih, 2025. Jadi pemberitahuan NPPN, namanya NPPN Bang. Jadi itu semacam tarif untuk dikalikan dengan penghasilan kotor yang abang terima, itulah nanti dasar penghasilan netonya. Nah, norma penghitungan penghasilan neto. Jadi misalnya Bang Osen tahun depan mau lapor SPT, abang kan di tahun 2024 ini misalnya ada konser, ada manggung gitu ya. Nah itu kan ada penghasilan kotornya dari si pemberi kerja. Nantinya untuk menentukan penghasilan netonya atau penghasilan bersihnya, abang harus mengalihkan penghasilan yang abang terima dari para pemberi kerja tadi semuanya dikalikan dengan tarif di norma penghitungan penghasilan neto. Nah tapi ini perlu diketahui baik itu Bang Osen dan juga untuk setiap musisi ataupun yang lainnya melakukan pekerjaan bebas atau yang menggunakan NPPN, pemberitahuan NPPN ini harus dilakukan paling lambat 3 bulan sejak tahun pajak berlaku. Jadi tahun 2025 paling lambatnya bulan 3, abang harus ngajuin nih pemberitahuan NPPN namanya. Tapi tenang aja bang, abang nggak harus datang ke kantor pajak untuk ngajuin pemberitahuan karena sudah bisa melalui DJP online. Kalau nanti kita menggunakan portal Citas, nanti kita akan tetap edukasi juga dan kita akan beritahukan di media sosial kami. Nah itu tentang NPPN, ini agak panjang ya. Oke. Nah ini menarik bang, abang kan tadi diskusi juga ada penghasilan abang dari konser manggung, baru ada nulis lagu ya bang ya. Kalau bicara mengenai nulis lagu, abang dapat royalti juga berarti ya? Kalau royalti belum sih. Belum. Nggak terima royalti dari nulis lagu. Nah, jadi seandainya nanti Bang Osen ataupun nanti musisi-musisi yang punya hak cipta nih Bang ya, dan nanti ada royalti, itu nanti akan dipotong Bang PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 itu nanti tarifnya 15% dari penghasilan kotor dan itu dipotong oleh si pemotongnya atau pemberi kerja. Jadi kalau Abang misalnya royaltinya sebesar X rupiah, Abang nggak terima X rupiah, tapi X dikurangkan 15%-nya. Nah, tapi tenang aja kalau misalnya nanti abang pakai NPPN, itu dikalikan dulu bang. Penghasilan kotornya dikalikan dengan NPPN, tarifnya sesuai dengan NPPN, baru dikalikan dengan tarif 15%. Bingung bang? Sudah cukup ya? Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang penghasilan musisi ini, kalau kita lihat sebenarnya tidak hanya dari konser manggung ya bang. Ada juga mungkin
musisi-musisi yang bekerja di bawah manajemen, label manajemen gitu ya. Apakah dia komposer tetap atau pegawai tetap di bawah label manajemen musik, itu nanti beda lagi Bang. Ada namanya pajak PPh pasal 21. Kalau itu digolongkan ke dalam pegawai tetap. Nah, pegawai tetap yang dia juga manggung. Nah, kan ada juga musisi seperti itu. Nah, kalau gitu nanti dikenakan PPh 21, tapi yang menghitungnya si pemberi kerja atau manajemennya, Bang. Jadi manajemennya nanti akan memberikan bukti potong untuk si musisi ataupun yang bekerja sebagai pegawai tetap di bawah label manajemennya, itu nanti yang dilaporkan di SPT tahunan. Seperti itu. Kalau misalnya seandainya pegawai tetap. Nah, kalau konser manggung tadi gimana? Kalau konser manggung itu nanti pekerjaannya hanya dari pemberi kerja, bahasanya gitu kan, itu penghasilan kotor ya Bang, yang Abang terima. Itu nanti langsung dikalikan dengan tarif NPPN sesuai dengan wilayah. Jadi kalau Abang bekerja di Medan, nanti ada tuh persentasenya Bang. Persentasenya misalnya 20%. Langsung dikalikan berapa job yang Abang terima, dikalikan dengan penghasilan kotor yang diberikan oleh pemberi kerja atau penyelenggara. Nah, itu dasar penghasilan neto, baru nanti ada pengurang. Abang tenang aja, penghasilan neto nggak langsung dikalikan dengan tarif pajak Bang. Jadi ada pengurang-pengurangnya nanti, makanya di SPT tahunan, itu semua disingkapkan Bang, semua penghasilan Abang. Disingkapkan maksudnya Abang kasih tahu di SPT tahunan, karena penghasilan nggak hanya dari satu pemberi kerja kan, ada 2 atau bahkan lebih dari 2 pemberi kerja. Nanti ada pengurangnya namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dan biaya-biaya lain. Nah, tarifnya nanti disesuaikan dengan penghasilan kena pajak. Jadi setelah penghasilan netonya sudah ada, dikurang PTKP dan pengurang lainnya dapat penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Tapi Abang tenang aja, nanti Jangan tenang-tenang aja. iya, Saya masih baru di sini, tenang aja. Abang udah gini ya. Aduh gimana nih? Perhitungannya udah otomatis, Bang. Enggak, ya, jangan, maksudku jangan kena psikis saya, tenang-tenang aja. Enggak, maksudnya saya baru di sini kan. Gimana gitu? Udah agak terlalu panjang, tapi nggak apa-apa Bang. Di sini nanti kami tetap, Abang kalau misalnya mau nanya-nanya terkait perpajakan, kita bisa bantu. Yang paling penting adalah yang pertama, kalau Abang musisi, NPPN-nya wajib diajukan paling lambat 3 bulan sejak tahun pajaknya berlaku. Jadi paling lambat bulan depan sebelum Abang lapor SPT, itu wajib ajukan NPPN melalui media online kami. Dan yang kedua adalah pastinya wajib lapor SPT tahunan. Kalau lapor SPT tahunan itu paling lambatnya akhir bulan Maret, ya Bang, setelah berakhirnya tahun pajak. Itu kira-kira Bang, untuk pajak yang wajib dibayarkan ataupun kewajiban pajak untuk musisi atau yang pekerjaan bebas. Makasih banyak nih. Iya. Masih sampai kasih tips. Tapi masih tenang aja. Saya belum paham. Tenang aja gitu. Di sini setiap wajib pajak kita punya akun representatif. Iya. Karena Pak ini tuh Pak Brando ya, Pak. Iya. Brando, ya. Nanti boleh ditanyakan atau dijelaskan kembali oleh Pak Brando sebagai akun representatif, kawan pajak di rumah juga. Setiap wajib pajak itu punya pengawas namanya, yaitu akun representatif. Nah, beliau bisa ikut membantu kalau misalnya kawan pajak bingung nih terhadap kewajiban perpajakannya, gitu ya. Nah, Bang Osen ini kan WP kita nih, WP KPP pertama Kaban Jahe. Selama ini juga udah melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, selama Abang menjalankan kewajiban perpajak, Lanjut silakan. nah, selama Abang menjalankan kewajiban perpajakan Abang, menurut Abang pelayanan dari KPP pertama Kaban Jahe ini gimana nih? Pelayanannya sangat-sangat bikin kaget ya. Kayak tadi juga. Itu yang bikin kita ketawa. Agak mungkin juga teman-teman yang lain di pekerja bebas sama dengan kami gitu akan juga kaget karena kalau tiba-tiba kita dicekokin nih, ini karena air minum karena kita baru minum kan. Kalau misalnya minuman yang lain pasti kita akan rasa-rasa dulu atau buka dulu gitu. Itu juga yang saya maksud dalam pajak itu juga. Walaupun kita dengar dari kecil, dari kita lahir ada pajak gitu, tapi secara detail kalau misalnya langsung kita ketemu hari ini langsung dijelasin begitu, saya juga nggak dapat gitu. Oh iya, oke. Maksud saya di edukasi yang tadi. Di pertama sekali juga ketika saya diundang untuk datang kemari, saya langsung datang ke sini. Tapi dengan estimasi segala macam, saya kurang paham di mana sih NPPN itu tadi gitu, gimana dengan penghitungannya kena pajaknya. Tapi sejauh ini mungkin saya perlu belajar banyak juga tentang pajak, dan pajak juga kalau dari saya bilang sih edukasi secara khusus untuk pekerja bebas yang dimaksudin seperti apa, untuk golongan kami seperti apa. Nanti soalnya saya takut ini kan, saya diundang dari sekian banyak orang. Menurut saya kalau saya pribadi ya, kenapa tuh Bang pilih nih pajak kan gitu kan, seolah-olah saya membawakan nama besar ini, golongan besar ini untuk
mewakilkan ini semua. Tapi enggak, menurut saya adalah kami butuh edukasi yang benar-benar dari nol banget sampai betul-betul paham. Biar kita nggak salah sangka. Buat apa sih bayar pajak toh untuk dikorupsi? Salah dong. Tapi karena tadi edukasinya kurang, saya berpikiran begitu. Buat apa dibayar pajak sementara jalan ke Sidikala nggak bagus? Saya berpikir gitu. Tapi namanya sebagai warga negara yang baik, saya mengerti bahwa teman-teman saya musisi dan siapapun pekerja bebasnya pasti akan setuju untuk tetap membayar pajak. Oke Bang Osen, kita catat sebagai masukan ya Bang. Benar Jadi, sekali. nanti kita akan perbanyak lagi edukasi kita terhadap pekerjaan bebas nih Bang. Ya. Oke, tadi mungkin dari saran dan masukan dari Bang Osen ya, kita sudah terima dan mungkin jadi catatan bagi kita di KPU Pratama Kabanjahe untuk meningkatkan pelayanannya lebih lanjut. Nah, Bang Osen, untuk harapan Abang sendiri nih, terhadap ini kan pajak tadi sudah dibilang untuk kemakmuran rakyat, untuk pembangunan juga nih. Nah, harapan Bang Osen nih, peran pajak bagi Indonesia, terutama Dairi sebagai Dairi ya? asal Kenapa bawa Dairi, Bos? spesifik dia Bang. Lebih spesifik ya. Oke. Kalau harapan saya untuk pemerataan pembangunan dari jalan, terutama ya kalau teman-teman datang ke kampung saya di Desa Pandiangan, sangat-sangat miris sebenarnya untuk pembangunan jalan ya. Karena perputaran ekonomi menurut saya, apalagi kalau di sana itu bisa saya bilang mayoritas kan petani. Untuk akses distribusi dari petani untuk ke pasar itu sangat sulit sebenarnya dengan kondisi yang sekarang. That's why kalau kita bayar pajak, jadi kita ada satu dalam pikiran kita, ngapain sih bayar pajak, jalanin ini aja gitu kan. Jadinya sangat-sangat apa ya, apabila misalnya prasarana dan sarana yang dibangun dengan masyarakat itu baik, kita juga akan berterima dengan segala edukasi, dengan segala kewajiban yang harus kita bayarkan. Harapan saya untuk Kabupaten Dairi, semoga pajak melihat dan pembangunan di Kabupaten Dairi semakin ditingkatkan, sekolah dibangun semakin baik. Saya tidak tahu ya, ada satu desa di Kabupaten Dairi itu saya tahu di Laiha Poros namanya, nggak ada SD, belum ada SD. Itu peran pajak juga untuk membangun kan ya? Ada juga, ya. Harusnya ya. Nanti di Pemdanya lebih mengelola pendidikan. Jadi kalau di tempat kami itu saya bilang untuk Lai Parira, Lima Pungga-Pungga, sampai ke Siampat Nempuh Hilir itu jalannya kalau di Dairi untuk sangat perlu untuk diperhatikan. Karena anak-anak sekolah juga setiap pagi harus lewat dari sana dan segala macam. Oke, mungkin kita jadikan catatan juga dan juga perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Dairi ya Bang. Iya, benar. Bang, nggak terasa nih udah di penghujung acara Iya. aja nih kita Bang. Sedih saya. Karena penjelasan Abang tadi. Banyak banget ya Bang ya. Abis ini boleh Bang? Ini Mungkin akan ada edukasi lagi di belakang. iya, Ya, tetap Bang, ya. akan ada edukasi dari kita ya Bang ya. Oke. Seru banget ya sih kawan pajak ngobrol sama Bang Osen, ternyata orangnya cukup humoris sih. Bang Daniel tadi sambil ketawa. Kirain serius tadi rupanya. Oke, let it Iya, flow. padahal kita udah gugup, udah mempersiapkan diri Iya, bakal kena. benar. Enggak lah. Wah, kawan pajak kita udah sampai di penghujung acara nih. Semoga obrolan kita hari ini dengan Bang Osen dan Bang Daniel bisa menambah pengetahuan baru nih bagi kawan pajak sekalian. Dan Bang Osen juga semoga sukses, makin sukses ke Amin, depannya terima dalam kasih. proyek-proyek dan menciptakan banyak karya baik untuk menghibur masyarakat. Thank you, Benar, Bestari. dan menginspirasi pastinya ya. Iya. Oke. Thank you, Daniel. Nah, kawan pajak, jangan lupa juga di subscribe YouTube kita, di like dan komen juga video yang ini. Dinantikan juga ke depannya kita akan banyak lagi ya Bang menampilkan video-video edukasi terkait perpajakan. Benar. Sekian Opak 128 hari ini. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Saya Daniel. Dan saya Bestari. Saya Osen. Bye bye. Sampai jumpa di Beras, podcast beras. selanjutnya.